Halo sahabat New Life, berjumpa kembali di ibadah New Life on Air. Semoga kita dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Mari bersama-sama siapkan hati dan beribadah melalui New Life on Air. Through it all, we can still witness how amazing our God is. Kita bisa melihat betapa luar biasanya Dia, dan melewati semuanya kita bisa tetap katakan haleluya, pujilah Tuhan. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan sekali lagi kami boleh datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu, berbicara kepada setiap kami Tuhan. Lengkapi kami, perbaharui kami, tuntun kami Tuhan menuju jalan yang Kau mau, menuju masa depan yang lebih baik yang Kau arahkan, yang Kau sediakan bagi kami semua. Kami bawa kehidupan kami di tangan-Mu. Inilah pujian kami,
inilah hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sukacita, saudara-saudara, dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap bersukacita dan bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Topik kita kali ini kita mau memahami, miliki visi, hadapi tantangan. Nah, saudara-saudara, saya percaya kita semua paham bahwa memahami visi adalah sebuah tugas bagi kita orang percaya. Karena dengan mengerti visi, kita bisa melakukan evaluasi dan kita bisa mengarahkan fokus kita. Hidup yang mengalir saja, seperti kita tahu, pasti tidak akan menghasilkan kehidupan yang maksimal. Keinginan dan cita-cita itu berasal dari diri kita sendiri. Sedangkan visi kita peroleh dari Tuhan. Visi kita peroleh sebagai hasil atau buah dari ketaatan kita, dari hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya tahu saudara-saudara mengerti apa yang kita maksud visi di sini. Pandangan kita ke depan, tujuan kita, sasaran akhir kita. Dan kalau kita mau belajar dari firman Tuhan, Allah memberikan visi kepada setiap hamba-hambanya. Kita lihat di Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, orang yang mempunyai hubungan yang bergaul karib dengan Tuhan, dia dapat mempunyai kepekaan untuk mengerti apa visi Tuhan dalam hidupnya. Salomo menulis di dalam Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kata wahyu di sini diterjemahkan juga sebagai a message from God, a prophetic vision, sebuah penglihatan, hikmat, pengetahuan. Nah, saudara-saudara, di Hosea 4 ayat 6a mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, jadi bila tidak ada visi, tidak ada nabi yang menjelaskan hukum, tidak ada imam atau orang Lewi yang mengajarkan pengetahuan Allah dan makna dari anugerah, tidak ada firman Allah yang terbuka, firman Allah tertutup. Tanpa visi, tidak ada pekabaran Injil firman, dan manusia akan menjadi liar sebab tidak ada visi, bahkan manusia akan binasa. Mengapa? Bahwa tanpa visi, manusia bisa berbahaya keadaannya. Yang pertama, betapa bahaya bagi manusia bila di situ tidak ada pengertian dari Alkitab dan tidak ada para pelayan yang menjelaskan kebenaran Allah dan firman-Nya, maka akan berjaya dan bermunculan para penyesat-penyesat dan pembinasa jiwa. Dan tanpa visi, manusia dalam keadaan berbahaya, karena manusia bisa menjadi jahat bukan hanya menentang raja mereka, tetapi juga menentang Allah. Jangan sembarang menganggap remeh, menganggap enteng tentang keberadaan orang-orang yang tidak punya visi. Hanya tunggu waktunya saja, seperti menunggu, seperti bom waktu. Suatu hari akan nampak orang-orang yang tidak punya visi akan menjadi penentang, akan menjadi pemberontak, akan menjadi perusuh, pengacau di komunitas dimanapun, saudara. Dan yang ketiga, manusia jadi bodoh dan akan main seperti anak-anak. Sebab pengetahuan hikmat tertutup, tidak ada visi, tidak ada pencerahan, tidak ada wahyu. Manusia akan kerdil, tidak bertumbuh, akan terus bermain-main seperti anak-anak. Dan yang berikutnya, manusia akan tercerai-berai seperti yang dikatakan di Markus 6 ayat 34. Yesus melihat orang banyak dan tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan kepada orang banyak itu, karena mereka seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Orang-orang yang tidak punya visi akan seperti domba-domba yang tersesat, yang tidak mempunyai gembala. Tidak ada orang yang mengurusnya. Dia tidak tahu harus berjalan kemana. Dan yang berikutnya, mereka manusia dihukum binasa. Mereka dihancurkan oleh karena tidak adanya pengetahuan. Sekali lagi, Hosea 4 ayat 6 mengatakan,
umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Kita lihat Abraham. Panggilan Allah kepada Abraham disertai visi yang jelas. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, Abraham paham dengan jelas apa yang terkandung dalam panggilan Allah baginya. Pemahaman ini dibuktikan dengan ketaatan Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Panggilan Allah kepada Abraham disertai visi yang jelas apa yang akan terjadi di depan dari mulut Allah sendiri. Dan Abraham mentaatinya walaupun dia belum tahu ke negeri kemana Tuhan akan menunjukkan. Namun apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang menangkap visi dari Tuhan, Allah terus meneguhkan visi yang telah diperlihatkan kepada Abraham dan menyertainya dengan perjanjian berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum muka bumi akan mendapat berkat. Inilah penyertaan Tuhan kepada visi yang Tuhan berikan kepada Abraham. Selanjutnya Allah meneguhkan visi dan Abraham merespon dengan penghormatan dan penyembahan. Dia membangun mezbah, dia membangun tempat bait untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dan ayat Kejadian 13 ayat 17, sekali lagi Allah berkata, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Pernahkah kita ketika kita menjalankan visi dari Tuhan, kita tahu ini kehendak Tuhan, tapi ketika kita menjalaninya begitu berat, seringkali kita tergoda untuk berhenti, untuk mundur, untuk stop. Tetapi Allah selalu lewat Roh Kudusnya terus mengingatkan akan janjinya. Aku akan menyertai, aku akan memberkati, aku akan meneguhkan, aku akan menolong sampai tercapainya visi itu digenapi. Nah, saudara-saudara, terus-menerus ini dialami Abraham. Mungkin dia melewati banyak tantangan, dia melewati padang gurun, dia melewati banyak kesulitan. Sekali lagi, Kejadian 17 ayat 2, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Banyak tanah dijanjikan akan diberikan kepada Abraham. Dan Allah berjanji juga, aku akan membuat engkau sangat banyak. Allah berkali-kali meneguhkan perjanjiannya dan menguatkan Abraham untuk bertahan dan tetap beriman. Kejadian 18 ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Walaupun bagi Abram dan Sarah hal itu sangat sepertinya mustahil karena mereka sudah lanjut usia. Tetapi kalau visi yang Tuhan kasih itu berulang-ulang, mereka diteguhkan oleh janji-janji Tuhan sendiri. Orang yang mengemban visi Tuhan dengan setia, maka orang itu akan dipelihara dan dibimbing oleh Tuhan. Yosua. Kita lihat Yosua, panggilan yang diberikan kepada Yosua untuk menggantikan tugas Musa diberikan dengan visi yang jelas yang menjadi misi Yosua untuk diembannya. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Sama seperti kepada Abraham, tugas mengemban visi itu juga disertai dengan janji berkat dan penyertaan Tuhan dalam memimpin umat Allah memasuki tanah perjanjian.
Abraham diberi visi, lalu diberi janji berkat. Yosua diberi visi, diberi tugas, dan Allah berjanji ada janji berkat dan penyertaan Tuhan di dalamnya. Allah berjanji, Yosua 1 ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Lihat janji Tuhan di sini. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Perhatikan di sini sekali lagi janji Allah kepada Yosua. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nehemia berhasil menangkap visi Tuhan untuk pulang ke Yerusalem, membangun kembali reruntuhan tembok Yerusalem, dan mereformasi ibadah serta kehidupan masyarakat Yahudi pada zamannya. Nehemia 2 ayat 17. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Abraham, Yosua menjalani visi dari Tuhan, dan mereka tidak pernah sendiri. Selain disertai Tuhan, disertai para pengikutnya. Demikian kita baca barusan dari kitab Nehemia. Nehemia menjalankan visi dari Tuhan, membangun kembali reruntuhan tembok Yerusalem. Dikatakan orang-orang yang siap menopang, menolong dia, mendukung dia, mengatakan kami siap untuk membangun. Dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Inilah penyertaan Tuhan. Saudara-saudara kita yang memiliki visi, saudara adalah seorang pemimpin. Di mana saja saudara ditempatkan Tuhan, saudara adalah pemimpin. Dan ketika saudara menjadi pemimpin yang melaksanakan visi dari Tuhan, saudara tidak akan pernah sendiri. Ada orang-orang yang akan mengikuti dan akan mendukung saudara. Bekerja berdasar visi, kita belajar dari Nehemia. Walau menghadapi banyak kesulitan, tetap dia bekerja berdasarkan visi, bukan ambisi, bukan cuma mimpi, tetapi visi yang jelas yang Tuhan berikan. Kita belajar mengapa kita penting memiliki visi. Yang pertama, visi memberi arah, tujuan, dan sasaran ke depan. Yang kedua, visi membangun dan membakar semangat juang kita untuk tetap giat mencapai tujuan. Dan yang ketiga, visi menguatkan komitmen kita untuk tekun, bergerak dengan pasti, menerobos semua halangan, betapapun beratnya. Kalau ada visi, kondisi yang sekarang sedang terjadi tidak akan menghalangi kita untuk taat menjalankan apa visi yang sudah Tuhan berikan. Yang keempat, visi akan menolong, membangun ketergantungan kita kepada Tuhan. Tidak ada cara lain. Ketika kita jalankan visi, tantangan hadir, halangan rintangan hadir, tekanan hadir, bahkan orang-orang yang membenci, yang memusuhi kita mungkin akan hadir dalam perjalanan kita. Itu menyebabkan kita punya kemampuan untuk bergantung kepada Tuhan. Visi menolong kita, bergantunglah kepada Tuhan. Dan yang kelima, visi memungkinkan seseorang rela berkorban untuk tercapainya visi yang diberikan Tuhan. Abraham, Yosua, Nehemia, dia tidak sendiri melakukan visi. Sekali lagi, mereka disertai Allah dan mereka tidak sendiri. Mereka rela berkorban dan mereka diikuti oleh para pengikut, oleh orang-orang yang mendukung juga untuk berani rela berkorban. Itu sebabnya milikilah satu visi dengan pemimpin,
milikilah satu visi dengan siapa saudara bekerja sama. Hidup bukan sekedar hidup. Hidup bukan sekedar lahir, bertumbuh, lalu pada hari tua akan mati. Hidup pasti ada satu visi yang jelas yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Gereja saya dan saudara bukan sekedar kumpulan orang-orang dan bukan sekedar merek. Organisasi hanya sebuah payung besar, namun Allah memberi visi secara jelas kepada manusianya, kepada kita, kepada saya dan saudara. Abraham, Yosua, Nehemia tidak pernah sendiri melaksanakan visi. Organisasi bisa berhenti, namun visi dari Tuhan akan tinggal tetap karena Tuhan Yesus tidak pernah salah. Saudara-saudara, saya dorong saudara pegang visi, terus berdoa, jangan pernah patah dan menyerah. Sebab sama seperti kepada hamba-hamba Allah, Abraham, Yosua, dan Nehemia, demikian juga kepada kita bahwa penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan berkat-berkatnya akan menyertai kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap lagu pujian yang telah kami naikkan dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang telah mengikuti New Life on Air ini. Kami bersyukur untuk segala hal yang baik yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kudus, Allah perisai dan panci keselamatan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk setiap beban-beban yang sedang dialami. Tuhan, kami bersyukur untuk negara Republik Indonesia yang diberkati. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin negeri kami. Berkatilah pelayanan para hamba Tuhan di seluruh Indonesia, agar pelayanan yang mereka lakukan dapat membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kami semua dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Kami berdoa agar setiap umat-Mu dilimpahkan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Terima kasih sudah mengikuti New Life on Air.
Jangan lupa untuk follow sosial media kami dan bagikan video ini agar menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.